Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 16 hari dalam setahun yang diperingati sebagai hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yakni 25 November hingga 10 Desember. Perlindungan bagi kaum perempuan harus terus diperjuangkan. Seorang istri sudah seharusnya dilindungi dan diayomi oleh suami. Pasalnya perempuan tidak boleh mengalami kekerasan karena perempuan adalah makhluk yang mulia. Sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu, perempuan sudah seharusnya dilindungi dan dijaga karena kemuliaan dan kerapuhan yang ia miliki. Bahkan Rasulullah SAW berwasiat agar para suami selalu berbuat baik kepada istri mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Namun sayangnya, Asiyah binti Muzahim tidak menerima perlakuan baik dari suaminya, yakni Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang terkenal karena kejahatan dan kekejamannya terhadap rakyatnya. Bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Suatu ketika saat Fir'aun ditinggal mati oleh istri pertamanya, dia merasa kesepian. Lalu dia mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Asiyah. Namun Asiyah menolaknya karena Fir'aun terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang utusan pun memberikan kabar tersebut kepada Fir'aun. Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah untuk dikurung dan disiksa. Hal itu dilakukan untuk mengancam Asiyah. Bila Asiyah tidak mau dinikahi, maka Fir'aun berjanji akan membakar orang tua Asiyah hidup-hidup di hadapannya. Karena ancamannya itu, Asiyah pun luluh. Asiyah menerima pinangan tersebut dengan syarat, yaitu membebaskan orang tuanya, memberikan mereka rumah yang indah, serta menjamin kesejahteraan kedua orang tuanya. Asiyah pun menolak untuk tidur bersama Fir'aun. Bila permintaan tersebut tidak dikabulkan, Asiyah rela mati bersama kedua orang tuanya. Fir'aun pun luluh dan menerima persyaratan itu. Sebagai istri seorang raja, Asiyah pasti mendapatkan segala kemewahan. Namun hal itu tidak membutakan hatinya. Asiyah tetap menjadi manusia yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehormatannya selalu dijaga. Allah pun mengabulkan doanya dengan menciptakan jin yang selalu menjelma sebagai Siti Asiyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan melayani Fir'aun di atas ranjang. Suatu ketika Fir'aun didatangi oleh seorang peramal yang mengatakan bahwa kelak Fir'aun akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun lelaki tersebut masih bayi. Mendengar hal itu, sang Fir'aun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Bahkan seorang ibu Bani Israel yang sedang hamil pun ditunggui oleh tentara Fir'aun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan langsung membunuhnya. Namun Allah punya skenario yang lebih baik. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel. Dia adalah Musa alaihissalam. Musa kecil ditemukan Asiyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asiyah tiba-tiba melihat peti berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asiyah pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut. Singkat cerita, Fir'aun pun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun Ramses II. Asiyah pun menjaga bayi tersebut dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asiyah menyelamatkan Musa alaihissalam dari kemurkaan Fir'aun. Asiyah berhasil membesarkan tokoh kunci dalam takdir hidup Fir'aun di bawah batang hidung Raja Zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Meskipun bukan anak kandungnya, rasa cinta Asiyah tak pernah kurang terhadap Musa alaihissalam. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa alaihissalam selayaknya seorang ibu kandung. Dia selalu mendoakan Musa agar bisa mendapatkan kemenangan atas Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam tumbuh dewasa dan diangkat sebagai Nabi utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia. Bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat.
Ia ditelentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asia. Na'udzubillah, sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asia melihat batu besar itu hendak dijatuhkan kepadanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan rumah yang sedang dibangun di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asia pun sangat berbahagia. Asia semakin tak peduli dengan siksaan demi siksaan yang diberikan oleh Fir'aun. Asia bahkan tersenyum gembira dalam penyiksaan yang dialaminya, sehingga Fir'aun pun kebingungan dan terus menyiksa Asia dengan tanpa ampun sedikit pun. Asia sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Demikianlah akhir dari penderitaan Asia binti Muzahim yang disiksa oleh sang suami Fir'aun. Allah mencatat Asia sebagai perempuan salehah yang menjadi perempuan ahli surga. Semoga kita semua dapat menjadikan Siti Asia sebagai teladan hidup untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.